kali ini dengan pembacaan doa. Untuk Kak Galang, tolong pimpin doanya, Kak. Sebelum memulai bimbingan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Pertama Ibu mau ngucapin terima kasih sama kalian. Oke, sekarang perkenalan dulu dong. Ya. Walaupun kalian satu kelas, pasti ada yang nggak kenal nama lengkapnya, nggak hafal nama lengkapnya. Ya, Bu. Kita perkenalan dulu ya. Silakan dimulai dari Kak Arjuna. Perkenalkan, nama saya Arjuna Salih Wijayasila. Ya, terus Kak Desita. Kalian sudah berkenalan. Sekarang semoga selanjutnya sampai selesai suasana kekerabatan ini tetap terjalin ya. Amin. Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan tentang asas-asas dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama asas kesukarelaan, di mana? Terus yang kedua tentang asas keterbukaan. Terus asas selanjutnya adalah asas kerahasiaan. Yang keempat asas kenormatifan. Sekarang Ibu akan menyampaikan topik pada bimbingan kelompok kali ini. Topiknya adalah rendahnya minat baca siswa. Oke? Dimana nanti kita akan ada diskusi kelompok. Tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini adalah membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya. Yang dalam kaitannya sekarang kan rendahnya minat membaca topiknya. Jadi topiknya itu bidang belajar. Apakah kalian sudah siap untuk masuk ke tahap inti? Siap, Bu. Ya. Siap ya? Sebelum masuk ke tahap inti, sekarang Ibu akan menyampaikan etika dan aturan di kegiatan kali ini. Jadi Ibu harap pakailah bahasa yang sopan, santun, terus saling menghargai. Misalnya nanti ada kelompoknya yang bertanya, kalian tidak setuju, terus emosi. Emosi itu sebaiknya dihindari ya, Nak ya. Ya. Tidak boleh begitu selama kegiatan bimbingan kelompok ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Ada. Sekarang Ibu akan memutarkan video. Masalah apa yang ada di video tersebut? Oke ya, kita tonton bersama-sama. Ini yang membuktikan bahwa sekarang fenomena rendahnya minat baca itu di kalangan pelajar, kalangan masyarakat luas itu juga sebuah fenomena, menjadi sebuah fenomena. Indonesia masuk sebagai salah satu negara paling malas membaca di dunia dalam tajuk World's Most Literate Dictionary yang dilakukan oleh Dari tayangan dua video ini, apa kalian bisa mengidentifikasi kira-kira apa sih? Kenapa sih minat baca seseorang itu rendah? Nah, sudah. Ayo, apa? Silakan lanjut. Dari SD perpustakaan, ya gini aja, tidak ada yang baru dari perpustakaan. Nah, kalau kita manfaatkan dari ini, kita ada perpustakaan pribadi di HP, misalnya ada aplikasi yang lain. Nah, itu yang sebenarnya menjadi permasalahan di era sekarang. Padahal di HP-nya itu sebenarnya udah bisa diinstal perpustakaan, bisa membaca buku yang tidak ada di perpustakaan, bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang membuat kita minat membaca. Kurangnya promosi. Ya. Oke. Berarti kurang maksudnya Kak Arjuna kurang memanfaatkan teknologi itu ya. Lah kurang memanfaatkan teknologi itu karena apa dasarnya? Kurangnya informasi. Kurangnya informasi, kesadaran diri. Ya. Oke, sekarang kita di sini akan membahas tentang rendahnya minat baca siswa karena malas membaca. Oke, jadi Ibu akan membagi sesuai dengan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 8 orang akan membagi 2 kelompok. Sekarang tugas kalian membentuk ketua
ketua kelompoknya siapa, terus notulennya nanti siapa, dan observernya nanti siapa. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompok, notulen dan observer. Silakan, dirembuk. Sudah? Sekarang Ibu mau memberikan lembar kerja yang dimana nanti ini buat oret-oretan kalian, buat bahan kalian untuk berdiskusi, gitu ya? Iya. Ini dipegang notulen. Sekarang kita bahas satu-satu tentang yang pertama, penyebab rendahnya minat baca. Silakan kalian diskusikan tentang sebab-sebab rendahnya minat baca. Terus yang kedua tentang manfaat membaca. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing manfaat membaca itu apa saja. Terus yang ketiga, cara menumbuhkan minat baca. Sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya, membahas tentang 3 hal yang Ibu sampaikan tadi, penyebab-penyebab rendahnya minat baca. Silakan boleh browsing, Kak, tidak apa-apa. Browsing observasi. Gimana kelompok 1? Udah Ibu, udah? Oke, silakan kembali ke tempatnya, Kak Alina. Kelompok 2? Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Bentar, masih ada sekitar lah. Oke. Sekarang secara bergiliran akan Ibu persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya tentang yang pertama, penyebab rendahnya minat baca, yang kedua, manfaat membaca, terus yang ketiga, cara menumbuhkan minat baca. Terus yang pertama sekarang tentang penyebab ya. Penyebab rendahnya membaca. Silakan dimulai dari kelompok 1 dulu. Oke. Siapa yang akan menyampaikan? Mungkin ada perwakilan saya. Ketua aja. Baik, yang pertama kita menyimpulkan bahwasanya penyebab rendahnya minat baca itu tidak terbiasa dengan budaya membaca. Yang dimaksudkan ini ada beberapa orang yang lebih senang itu mendengarkan daripada membaca. Itu seperti entah dari entah dari Google maupun yang lainnya, itu hanya mendengarkan. Dia lebih suka mendengarkan daripada membaca. Nah, yang kedua lebih suka main HP. Yang ketiga lebih suka menghabiskan waktu. Maksudnya menghabiskan waktu ini untuk hal-hal yang kurang bermanfaat lah. Misalnya, Terus dari penyebab-penyebab yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin ada yang pertanyaan? Saya Bu. Oke, Kak Irma, silahkan. Jadi pertanyaannya juga. Kelompok 1 mohon Iya, simak ya. Jadi pertanyaannya tadi kan Kak Abdul bilang ya, salah satu sebab rendahnya minat baca itu lebih suka main HP. Nah, yang jadi pertanyaan kita nih, gimana sih Kak, kok bisa main HP itu bisa jadi salah satu penyebabnya, mau dijelaskan? Oke, sudah. Silakan dijawab. Kita kan sebagai seorang remaja tentunya tidak asing dengan yang namanya game. Nah, itu yang dimaksudkan itu lebih banyak main game, lebih banyak main sosmed yang tidak perlu, update status dan yang lain-lain, daripada membaca buku yang apa ya? Yang maksudnya buku itu kan lebih baik, maksudnya lebih bermanfaat. Oke, sekarang kita beralih ke materi kedua, manfaat membaca. Sekarang kelompok 2 silakan menyampaikan duluan tentang manfaat membaca. Oke, jadi manfaat membaca itu sendiri ada yang dapat kami simpulkan. Itu ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu meningkatkan fungsi otak. Dari pemaparan kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Tolong disimak ya kelompok 2. Ya Ibu. Oke, dari kelompok 2
itu memaparkan bahwasanya salah satu manfaat membaca adalah mengurangi stres. Nah, apa alasan Anda mengatakan atau menyebutkan bahwasanya membaca itu bisa mengurangi stres? Bukankah membaca itu membosankan? Oke, sekarang ayo silakan sampai kita ditanggapi. Baik, jadi kan misalnya kita stres nih karena sudah sering membaca buku Agak pelajaran. nyaring suaranya kali ini. Membaca buku pelajaran yang bikin kita kayak bosan gitu. Nah, bisa kan kita mengubah genre baca kita misalnya ke novel yang romantis, membaca komik, cerpen, dan lain-lain gitu bisa menghibur kita kan. Jadi kayak komik itu kan banyak lebih lucunya tuh kan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan yang ketiga, yakni cara menumbuhkan minat baca kita gimana? Silahkan ya dulu. Oke, silakan nomor 1 duluan. Menurut kami, Ya. cara mengembangkan minat baca dalam diri. Yang pertama, meminta rekomendasi tentang buku-buku yang menarik. Terus dari sini ada yang mungkin mau bertanya? Ya, silakan. Dilanjutkan kan Jun? Ya. Oke. Kita ada di poin meluangkan waktu ya. Bagaimana pendapat Anda sekarang ini pembagian waktunya itu di mana? Sedangkan di hari-harinya dia itu sibuk. Oke, siapa yang mau menjawab dari kelompok 2? Saya Angel. Oke, silakan. Baik, menurut saya jika seperti Kak Galang sibuk ke organisasi, perumpamaan di sekolah tapi langsung belajar ke OSIS, kita bisa meluangkan waktu kita di malam hari itu. Kan pastinya sebelum atau sesudah kita sholat isya kita punya waktu untuk belajar, untuk membuka buku, ya walaupun cuma 5 menit aja ibu. Karena pada dasarnya kita adalah pelajar, jadi kewajiban kita adalah untuk belajar. Berarti kita harus punya kemauan dari dalam diri kita sendiri untuk membaca. Ya, motivasi harus kuat. Bahwa kalau kita ingin pintar, kita berarti harus wawasannya luas. Kalau kita pengen namanya nilainya tinggi, lulus dengan nilai yang tinggi, masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus, misalnya, berarti kita harus nilai-nilai kita selama sekolah harus bagus. Dengan cara apa? Belajar, banyak baca, gitu ya. Dari sini silahkan kalian membuat kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas dari tadi. Sudah? Ibu. Oke, silakan nomor 2, siapa yang akan mewakili untuk membaca kesimpulan? Oke, Azril. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari pembahasan dari tadi yaitu minat baca atau kemauan untuk membaca adalah sumber motivasi yang sangat penting dan kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat bacaan yang telah dibacanya. Ya, cukup. Oke, cukup ya. Terus sekarang menurut kalian untuk mengatasi rendahnya minat baca itu tindakan apa setelah keluar dari sini? Tindakan apa yang akan kalian lakukan? Ayo, siapa yang mau jawab? Yuk. Ya. Mungkin mensosialisasikan beberapa aplikasi di handphone untuk kita membaca. Tahu perasaan, kesan dan harapan kalian, silahkan nanti tunggu ibu share di grup ya. Ini Google Form tentang refleksi kalian dalam kegiatan kali ini. Tidak masih ya, Bu. Terus sekarang ini ibu akan memberikan contoh. Nah, ini gelas nih. Kita bayangkan bersama-sama. Ada gelas. Sekarang kita kan dari tadi sudah berkelompok kan? Bicara, berpendapat, diskusi, haus nih kita. Kalian lagi haus nih ceritanya. Nah, di sini ada gelas. Anak-anak kalau kalian haus
juga ada. Sama dengan hal yang ibu contohkan tadi. Kalian ibu sudah kasih gelas, kalian sudah disuruh sekolah di sini. Ada perpustakaan, ada HP, ada wifi di masing-masing kelas. Untuk mencapai cita-cita kalian memilih yang instan. Artinya apa? Mengerjakan tugas kopas-kopas. Lebih suka sesuatu yang instan. Nah, itu gambaran diri kita sekarang. Sekarang dari tindak lanjut dari kegiatan ini, silakan AKPD-nya dikerjakan di rumah, refleksinya di Google Form, silakan dikerjakan. Kemudian dikumpulkan LKPD-nya dikumpulkan ke ibu besok ya. Ya. Misalnya ada permasalahan pribadi yang sangat urgent yang tidak ingin kalian sampaikan di sini, bisa lewat konseling individu, bisa menemui ibu langsung ke BK atau chat ya. Iya. Oke? Sip? Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup kegiatan bimbingan kelompok kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.